wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salam bro, yang salam buka sahur. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحابته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وأثر دنياه على أخراه صار محالا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مظهورا مع أتباع الشيطان الرجيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة محمد وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, si kaji hormati, kaji muliaan, kaji cintai, mami-mami, bapak-bapak, inak tuan, inak-inak, sanak sebayi, sanak selaki, kak tuan, papu anak, selebih jamaah silo tukun dalam masjid, termasuk si tukur menunggangan balik. Mudah-mudahan kita lebih-lebih tu tetap dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, diberi tu kemari di dalam menghadiri, mengikuti dan melaksanakan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan salawat berselawat lagu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita sejari umat, sejari panjang akhir zaman ka, mudah-mudahan tetap tu iringi tuning rahmat ridha Allah serta mendapatkan syafaat langan yo sampai era tukun yaumul qiyamah dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majlis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tokon petangkan kembaliin kaji si lemah ka, kaji si hina ka. Nak kaji ajak siang, nak kaji eneng ati audensia untuk tu bermak-remak merenung, untuk tu bermak-remakan ya memuhasabah diri istilah agamanya, tu bermak-remak pikir diri, tu bermak-remakan rungu diri, tu diri itu maksud so adalah ya bine, ya rane, ya anak, ya papu serta selebih keluarga. Babeka karena saatka dita tu pun pintu gerbang natama bulan suci Ramadan. Yo tanggal 26 Sya'ban 1444 Hijriah, berarti karinat anti para ahli memutuskan, baik di ormas-ormas Islam dari lembaga falakiyahnya, termasuk ketentuan yang nanti dikumpulkan langan Kementerian Agama, insya Allah bermerme antara ano Rebu nanti ano Kemis aina tanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tokon tu telaska mesti berpikir yo kan, apa kira-kira waktu terbaik menurut sia?
Apa kira-kira menurut Dita Panjak Langeka waktu istimewa? Apakah mentu lega batin makut? Apakah mentu lega gabah tu? Alhamdulillah tuan erap dia 10 ton, yo jalo mau slide ton. Apakah so? Atau atau mungkin kalau lega mau terburuk, bulan iupak tu 100 jadi krobelah karena tamu bulan puasa atau harus tu pikir diri itu, harus tu merenung. Wanang tentukan no bau tu pikir-pikir diri teh pikiran lepas, maka lu lah petunjuk ulama. Menya waktu terbaik ke mitokon bo dunia ka dita selebih si ina mai mami katuan bapak-bapak harus belok kesan tu, harus belok waktu istimewa, harus belok waktu suatu andalang elak na berhadapan ke mungkar nakir ya Allah Subhanahu wa taala pada saat dihisab tu pun padang mahsyar. Maka ada seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tukun di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah. Singin kitabnya pada makalah pada hikmah yang ke-97. Apakah dan di manakah letak dikatakan bahwa manusia itu memiliki waktu istimewa? Di mana letaknya manusia itu dia istimewa, waktunya berharga? Maka ulama ka khairu aqatika waqtun tashhadu fihi wujuda aqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatik. Apa maksudnya? Sebaik-baik waktumu, seistimewa-istimewa waktumu adalah waktu di mana engkau menyaksikan tentang kebutuhanmu, tentang kepakiranmu, dan engkau menyadari tentang kehinaanmu. Wa turaddu ila wujudi zillatik, dan di mana engkau tahu diri bahwa engkau dikembalikan dan diingatkan oleh Allah tentang kehinaanmu. Apa maksudnya? Bangun tuton diri te bahwa dita kepanjak si pakir butuh laku Allah, cik dita memang manusia hina, cik memang tercipta langan naik manis hina. Kita tercipta dari sesuatu yang hina, so adalah saya ben bayak ling desida Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Apapun saya soe ditatu apa sini itu terbuat tercipta dengan barang hina. Aman kasudah tuton diri tu bahwa dita adalah manusia si fakir. Apa si yang fakir? Adalah orang yang selalu berkebutuhan laku Allah, orang yang selalu berkepentingan terhadap Allah, dan orang yang menyadari dirinya bahwa ditaka manusia panjak si hina. Disitulah waktu terbaik kita. Maka ada seorang ulama terhadap kitab, terhadap makalah ini, terhadap hikmah ini. Apa katanya? Jelasnya, ringkasnya apa kata ulama, khairu awqatika, sebaik-baik waktumu adalah wa afdaluhu, dan seabdol-abdolnya waktumu, wa aqrabuhu ila Allah taala, dan sedekat-dekatmu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Waqtun tashhadu fihi faqraka ila Allah taala. Pada saat kita menyadari betul-betul bahwa kita ini tahu diri bahwa kita butuh Allah. Wa waqtun, dan waktu turaddu ila aslika, bahwa waktu yang istimewa dan berharga juga adalah kita dikembalikan kepada asal kita dan diingatkan kepada kita bahwa kita adalah manusia hina.
maka amin lo tuton diri dengan sarabro la'anab la'ab takiranna au maritta au uhinta fatashhadu fihi zillataka indallah. Maka menurut manusia no sadar-sadar kagoyan haram digawe santai-santai cuek-cuek, maka nanti Allah sendiri yang akan mengambil alih, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ternyata ada dua jenis manusia. Ada jenis yang pertama ini yang mulia, manusia yang sadar bahwanya butuh Allah. Dia mengakui dirinya fakir. Dia sadar dirinya dia butuh Allah. Dan dia tahu dirinya hina kepada Allah dan hina di hadapan Allah, maka dia terus berbuat baik. Maka terus dia berbuat baik. Imma dia kaya, waktu sehat dia tetap ingat bahwa kita butuh Allah. Dan ada jenis manusia yang kedua, dia sudah dalam keadaan kaya, gagah, pukul kiri kanan. Ini orang yang besok ketika dia kaya, waktu lega hartanya, besok itu akan diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut hartanya, ditarik hartanya supaya diingat kepada Allah. Misalnya dia punya jabatan, dia orang mulia, tapi sadar-sadar nanti Allah yang akan bekerja sendiri, Allah yang akan menghinakannya langsung. Au uhinta. Kenapa dia begitu? Supaya watashhadu fihi zillataka indallah, supaya manusia ini tahu bahwa dia hina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring dengan kaji bernasihat, laku diri kaji sendiri dan selebih jamaah, baik situ pun dalam masjid. Harus hati-hati. Ada orang misalnya karena faktor dunia, karena faktor macam-macam, dia asik saja dengan perbuatan haram. No peduli undang-undang telas, pokok belangan orang. Kasih manusia resah dengan dunia sampai dapat temu ke Allah Taala yang resah. Nah contoh nih, ayo tuh selus, sengaja nutung raus kaman nutus soal. Karena apa? Karena untuk menjaga stabilitas politik itu ke dalam desa. Sengaja. Konang yo sudah selesai yo masalah, sehingga no ditatu secara nyata-nyata tu arahang kapili no. Karena memang so jangi tu kaji bahwa kaji no nak kaji pidato tu ke musikit atau tu ke pondok pesantren nak kaji kapili no. Kaji berkewajiban menjaga supaya kita ini tidak dihinakan oleh Allah. Bahwa kita ini kemudian jangan seperti memelihara sesuatu kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya mendatangkan murka Allah. Nenya, kayak ini tahun-tahun politik. Contoh nih. Ya, pemilihan desa sudah berlalu, wallahu a'lam bagaimana dapat untuk ke dalam desa, wallahu a'lam. Yang jelas, sai eraan ke tahun 2024 mulai memilih. Sai lo manusia berbak calon, ampuni sogok sekian yang 1 satak 300 itu perbuatan haram. Haram itu. Memang yo zaman tu senikmati nyaman, konang sebenarnya desa ti goyang dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kita memang tubak api dalam desa. Maka untung lo pengajian yang sarakam, maka Allah tolak balaknya itu. Haram hukumnya. Misal yo kau sudah seterima ketengnya, maka becat tobat. Becat tobat. Jangan sampai ditatu mate nangka masih itu ceremun barang haram. Kaji sampai yang adalah saking cinta kaji lah kok sia-sia selebih untuk dalam desa wabil khusus. Saking takzim hormat kaji lah kok sia-sia selebih. Amun ka sudah segawe ini, segawe kembali. Apa-apa ling jangin, apa-apa ling janjin. Amin lo caleg era nih. Berbak kepeng 100, berbak kepeng satak, itu perbuatan haram. Nono ulama
Nono ulama tahu kafir pun mengharamkan perbuatan begitu. Maka tokoh Indonesia dilarang dia dengan money politik. Terikut terjun misalnya di caleg di desa tapi dia pakai uang. Memang ini niat yang tidak bagus kalau dia pakai uang. Melangan sepertontuan, ya belangan kita ulama membayar. Kau nak ngambil lo misalnya ulama yang mengatakan bahwa boleh pakai uang itu tuan ada tahu kakak. Memang pia dangkan, memang yang sorban. Kalau dia mengharamkan pakai pemilihan pakai kepeng uang, apa datang kak? Diskusi. Ada memang tukun dalam kitab I'anatul Talibin. Ada saatnya ketika pemilihan misalnya pemilihan presiden, bahwa ada berhadap-hadapan antara ahlul khair dengan ahlul syar. Ketimbang yona tenggelam yowe kebenaran Islam kan, jadi terjajah menjadi orang dalam beragama. Ampun lu musuh saya tahu Islam, orang bersepakat berdampingan dengan orang kafir. Nak tahu rasanya. Dan susah kita akan mengadakan pengajian-pengajian, disitulah boleh dia pakai uang. Pokoknya engkau kan rata-rata balong. Lu saatnya. Pokoknya untuk saat-saat aman yang saraka haram hukumnya. Amin samili tamau dalam apa sih ini? Dalam bok. Hok sih ini. Wallah. Yang jelas perbuatan haram. Saya paling rean dosanya pertama calon si selus kepeng, si kedua lo manusia si berbak kepeng, kanya pilih kanya sia gula kanya sia kepeng, serangan pajar no sing serangan pagar so serangan setan sing soe. Angkaan kaji baik adab kaji jaga diri ini amin kaji rawang nak kajak usia nak milih basang yo pompes sudah latihan 4 dapur konang kan kaji nak kaji rawang nang kaji ngerawas tukun musigit to keluar berbuat lain kan ngecap singin soe maka kaji no amin sebarang bekatuan saya kira-kira nak pilih tuan. Siapa yang punya visi balong untuk keumatan, saya si ruat wajah soleh, sok saya pilih, bahasa saya terserah. Sebab kaji dia kepentingan, kaji ini siang ke 100, kaji ke sampai 1 juta, konang kaji tolak, 1 juta, sampai dengan anu yokai, apalagi tahun 2004, sudah lega, tahun 2024, sudah lega. Imma langan latar tuan guru assalamualaikum syekh besok anak kepingin silaturahim sama antum nanya alek tuan guru. Tapi kalau dia tidak pakai uang ya kita akan coba ini dihubungi wana ngamun nak yang keten imat lu serban haram hukumnya babekan harus keras sebro tuan ya karena memang guru kaji sebro menghukum ini. Kenapa sepanjang masih tuntik kepeng bro-bro nona tenang kelas teh antara adik ke kakak ini bersengal antara anak ke inak ini bersengal karena apa kepeng kepeng panas antara misalnya inak ke anak kemanak ke kemina ini no patu saya salah basai si barang haram iya masalah saya senang kino senang kaji beli bekai yang penting kaji buat tanggung jawab bahwa sudah kayak karena halal karena haram itu urusan lain benar mutuan usukannya jelas kewajiban kaji adalah menyampaikan apa sih benar apa sih cocok dan apa lagi nih pokoknya siapa yang ada itu tuan ya adik angkaan kaji banyak sehukum salah ya misalnya apa sekali ongko nono sente kepeng dengan nusa tambah salah penso mana no korang kepeng
Iyo kemang kadang-kadang nih itu ente kepeng 100 nih no telecok dengan nih paling masih nah apalagi kemarin tuh ente kepeng tuh berajang kembali banyak yang kau pilih kau pilih kau beri 100 ini sebenarnya menyumbat rezeki menyumbat rahmat Allah serta sonar sehati-hati nih detik selim karena akhir sonar apa beli kan? Hah? Oh iya. Terang ke kain. Amin lo. Calon caleg nggak apalagi pemilihan presiden ke apa istilah DPD, DPR RI, DPR kabupaten, DPR provinsi. Haram hukumnya. Saya terima kepengnya. Ampo serecok kebalik nyogok sing sono kanggo mani politik do kanggo bokonang koko bimba tuan manusia soalnya pasti kepastian so adalah manusia lange pemelangan setuan tuan karena memang membawa perkara dan melakukan perkara haram iyo menang tuh pembo dunia menang sepian diri nih hati-hati menobjek tobatan nasuha ni panges ning Allah Ta'ala narso ni panges ning malaikat saya babeka sebeling beroduan akan cerita saya ini adalah ada ulama rea kak kaji sampai yang bersuara ini ada ulama besar ya diceritakan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah apa katanya sami'tul ustaza Aba Ali Ad-Daqqaq yaqul ada seorang ulama yang bernama Ustaz seorang Syekh Aba Ali Ad-Daqqaq berkata dia berkata dakhaltu alal imam Ibnu Fawraq saya ini masuk mendatangi rumah seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Fawraq aidan dan beliau itu terlentang sakit atau kasarnya orang ulama besar ini tergeletak dia sakit dingin dia falamma ra'ani ketika dia melihat saya dama'at ainahu dia meneteskan air mata ini ulama besar ini lalu sang ulama yang mendatangi ulama besar ini mengatakan faqultu lahu dihibur-hibur faqultu lahu saya berkata kepadanya innallaha yu'afika wa yashfika. Neno khawatir, jangan engkau khawatir wahai Imam Ibnu Fawraq. Allah akan memaafkanmu, menyehatkanmu, menyembuhkanmu. Kuanang apa ling ulama besar so? Apa ling beliau? Faqala lan tarani akhafu minal maut wa innama akhafu mimma wara'al mauti. Wahai saudaraku, akankah kamu betul-betul tidak memperhatikan saya? Saya tidak takut mati, tetapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan itu adalah mimma akhaf, yang aku takutkan itu adalah innama akhafu mimma wara'al maut. Yang aku takutkan itu adalah perkara-perkara yang akan saya alami dan hadapi setelah kematian itu. Maka minono semenderita so ampok kaji beling nono gawe pegoyan haram termasuk bercok-lecok yang kepeng so hukumnya haram. Wanang ke kedung peduan kat beli terasi buka-buka main adab isu maka setobat tobat ke tobat walau sanak sebaik jenang masih nuka yeneng mana kang eros lalu balik besila lalu balik kanya sanak baik kumbeng sidah kepeng lagu celecok aku haram misal kesekian maka segera tobat namun tak tobat ya ada ibu mana zambi kamal la zambalah. Semurah Allah Ta'ala. Siapa yang bertobat atas dosa-dosanya, maka Allah menganggap dia seperti tidak pernah berbuat dosa. Wanang bermeh ya Tuhan, nar kembali Tuhan kasih tobat. Tobat apa sih soalnya?
Tobat pacing tobat yang cabe so nak beling tobat perkak mungkin sang peleh agak kan. Artinya apa? Maksud kaji ka, ini itu senang langan buat dunia, ini itu kemerik langan buat dunia sampai akhirat. Karena tu ngaji kan memang harus tu senang. Lu mau takut, kapan kita takut? Pianat ketakut nih. Takut apa? Misal takut nih apa sih nih nyomel tuling bini tu kino, masalah nyomel tuling bini ti rumun teh kaji mungkin yang paling apa sih nih? Kaji paling sering nih. Tetapi yang perlu kita takutkan kata ulama adalah orang yang diklaim atau dikategorikan takut itu adalah al-khaifu man yakhafu min nafsihi aqsara mimma yakhafu minasyaitan. Orang yang jangan dikatakan takut itu adalah orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri. Itu lebih banyak daripada khawatir terhadap setan. Sebab setan ini adalah orang kedua. Karena musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. Sudah kaji banyak sebab berkering siamu. Apakah khawatir terhadap dirinya sendiri? Berarti bermain ya Tuhan terhadap orang-orang yang bawa kepeng-kepeng dan yang bacok-bacok maka dia memang tidak tahu diri. Dia sedang menghinakan dirinya. Dia lupa kepada Allah. Apa itu kasih kan? Ya, mereka kaji bebas ngeraos nyaman, sebab kaji nuka kaji terima. Aneh ini kaji bere, ini bere kaji pun kaji pola. Nah, nom kesak 1 juta, apalagi 100.000. Benos itu sugi kunang ling no kanggo. Nah, ling no kanggo. Hadirin yang dirahmati Allah. Misalnya tu tobat ya Tuhan, nangis. Tobat ya Allah, kaji ente, kepeng calon nyerapnya Allah, yang literasi, kaji tobat, kaji minta ampun. Narlo caleg datang, ente kembali ini. Soaling ulama, laisal khaib. Bukan namanya tobat, bukan namanya orang yang takut. Alladzi yabki wa yamsah ainah. Munio nangis ya Allah, kaji salah ya Allah. Dia meneteskan air mata, dia menyela air matanya. Besok datang orang ngasih dia uang, dia ambil lagi. Tusuk saya katanya. Itu bukan orang yang takut. Orang yang takut itu adalah innamal khaib, namanya orang yang benar-benar takut lagi kata ulama ini. Man yatruk ma yakhafu ayyu'adziba alaihi. Yang namanya takut sejati itu adalah meninggalkan sesuatu apa saja yang berpotensi yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham kai? Ini bukan masalah bab politik, bukan konang, mun masalah kampanye jasang kaji paling cekat kampanye. Mun masalah jurkam jasang kaji paling cekat konang kan. Ya, kaji jadi jurkam akhirat, wah kaji jadi jurkam akhirat. Nano sagawe kembali, karena uang yang mengajak calon tusukkan itu dia sedang menghinakan dirinya sendiri dan dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Sekalipun di dunia ini dia tertawa, menang aja, putar di mana? Hati-hati. Hati-hati sebab apa? Ling Rasulullah SAW, lau a'lamu, sekiranya lau ta'lamu ma'alam lau ta'lamu sekiranya engkau tahu apa yang aku ketahui la duhiktum qalila wa la bakaitum katsira kata Rasulullah. Andai muton jangan tentang perkara dunia perkara akhirat maka kamu akan sedikit tertawa dan memperbanyak menangis. Menang dan senang, apalagi katian nyogok tambah perkara. Berarti itu adalah orang yang dijajah oleh dirinya sendiri dan memang dituntun oleh syaitan. Siapapun hati-hati. Hati-hati, nono anggap enteng sebab telas jaga ya kak. Boleh mau odeh. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Oleh sebab so, maka karena bulan puasa kali 5 ngodek, maka ya tu perbaharui diri, sadar diri, kemudian becat bertobat, kaji belah becat tobat, belah kan tetap tu bertobat. Setiap saat, setiap waktu tu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal nerap pesta desa bagi yang terlanjur sudah arah jamaah ke dalam desa kan dibongo-bongo. Ina sanak sebayi sanak selaki. Tanya siaraku apa lo yang belum satu siar nyunjut deh. Terima kasih mana alhamdulillah kan biarin. Padahal kayaknya barang diton. Maka yo meluk datang yo kapan-kapan pun. Wah. Angka misal nerap maka nama diton hukum yo aja meluk datang yo wah. Rokok dah buku. Meluk bimbang kita ngapa ni suruh-suruh segala pegawai harap ni. Sakean raus taulek ni. Bawa kau jin teketih kosong bro. Harus tegaskan meno tu gawe. Hadirin rahimakumullah. Karena akan datang bulan puasa, babeka bulan puasa, ampuk tu kemeri doran beka. Ada dua tukun dalam puasa sebenarnya, tukun bulan Ramadan. Coba saya renungi berkaitan ke ungkapan ulama. Di dalam puasa itu kan pegawaian sunnah dinilai sama pahala ke pegawaian wajib. Pegawaian wajib bernilai 70 kali lipat. Itu Allah sedang memberitahu bahwa manusia ini hina, bahwa manusia ini sangat butuh kepada Allah, bahwa Allah sedang memberitahu bahwa engkau butuh bekal untuk menuju alam akhirat. Kembali saya segera mengerendeng diri ente kapeng caleg, ente kapeng calon kades. Bayu tu arahan tu batuk tu kembo dunia ketimbang nak batuk pun akhirat agak. Untuk batuk kembo dunia kan paling kuat, paling anu konang. Untuk batuk tu akhirat jadi la ilaha illallah katuan. Artinya apa? Itu telas kalau undang-undang. Kita berharap kaya hati, kaya harta. Lalu kemudian tu kalabat gawe yang balong ampo sok tokon ni ente untuk lindasi Allah kan keren. Bayo mekat gawe pegawaian haram. Ba mekat suruh gawe dengan pegawaian haram. Mekanane ente kepeng suruh dengan be dengan suruh cok. Me tu gawe pegawaian haram, tu suruh jangan gawe pegawaian haram. Ampun tu mati nomor tobat berat beka. Pokok noyak istilah nabalong ngameluk kayak ngameluk pemimpin calon pemimpin misalkan mau presiden, mau calon DPR, baik DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, apa nak yang kepeng memang manusia akan nabalong. Karena nama jadi-jadi kesudah gawe pegawaian haram. Sang nama diton hukum soalnya tuan, maka tobat teman-teman tuan hukum nih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebab kaji, kaji ke kepeng, mau kepeng satu satak, kaji ulang kembali. Kau sudah lega, apalagi nyo kau sudah piabin telepon kaji. Assalamualaikum Syekh, Dah kaji rohan. Karena kenapa? Paling ini surut, suak nasi dia pelinggi meniki kepeng meniki si dibangun. Konangkan lo kena kan? Lo sih dengan perantara jamak-jamak kan perantara harus kan? Pura tuan guru niki alhamdulillah rezeki niki sejariang niki asrama ke masjid pondok niki sila. Aiswa nak mulai kau sudah ngopi ngerokok Ndak lupa tuan guru lah, bantu tiang niki ada barang-barang berjuang nah ya repot kan halus padahal haram tu gawe ni. Amun kaji roha. La ilaha illallah. Kuanangkan kaji kan dapat Jakarta lah kon channel ti lega. Kek pasti na yakin mau kaji. Kuanangkan no kaji gawe. Misal sira baru ni misal Syekh Ustaz niki arah rezeki niki alhamdulillah ya dari yang niki masjid asrama nak sila. Sesuai mulai ke sudah ngerti. Nah marah
anu niki yang tunas niki semeton ustaz tuan guru syekh ada berjuang niki tidak lupa niki hajat tiang niki lah kan sama kenaan haram soe lu karang dengan suara halus lu dengan suara kasar sama kenaan soe. Hadirin rahimakumullah, maka si bayi itu tenang sebenarnya. Memang tuh kau yang balong ke lega tantangan, lega ujian, lega cobaan. Oh, sampo tu teraskan no kanggo lah tu menong sedang tahu. Bahwa kita berkomunikasi ke Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik laku sama manusia. Hadirin rahimakumullah. Ayo tu lanjutan lukun kajian fikih. Konang yo kana sentutu ruane tu singkat ta. Sebab amun sarwa nak kaji ajak usia nak bermak-remak apa sih ini ngaji naso bulan puasa setiap ahad sudah sembahyang tergantung sia misal yo ada tu ngaji tuan dengan sudah subuh sampai luhur bau masih so nak kaji ada berapa kitab konang sai bianen tamat misal lu senyum kitab Asrarus Syam rahasia-rahasia puasa. Kan tuh keren soalnya. Ada yang sama hati, alhamdulillah kak, kaji ngaji ya Allah, kumpulan puasa kitab Asrarus Syam. Nar satu kaji, amun sarwaki. Pakai timbang puasa tunu, merading tuan guru nerap nih, beda sih puasa tunu, langan sup nih, tunu dapat luhur. Sembayang luhur, dengan luhur sampai asar, dengan asar dapat bagi sok singin puasa tunu. Amin apa singinnya? Amin tahu tunu karena kelelahan puasa, lain sok singin ibadah. Yo. Amin sarwa konang. Insyaallah. Nah yo nak kaji lanjutan seneneka terkait dengan penasaran soal keduan penantangkan apa bedanya antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Dalam mazhab Syafi'i sunnah di dalam sembahyang ini yang di dalam solat di asna'is salat tukun tu sembahyang langan tu takbir sampai salam ada dua sunnah di situ. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Kata ulama, summiyat bizalika li'annaha asbahatil faraidi fayutlabu sujudus sahwi iza tarakaha. Singin sunnah ab'ad amin satinggalang baik secara sengaja maupun salupa maka ituntut tu anjurang tu bahkan tekanan tu dengan amat sangat untuk tu sujud sahwi. Menyasoe yang termasuk dalam kategori sunnah ab'ad yang pertama adalah at-tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu was salatu ala nabiyyi fihi. Kan tahiyat awal kan sunnah. Misal saya lupa atau sengaja no segawe tahiyat awalnya no beka konang tu ianjurang tu dengan amat sangat ditasi mazhab Syafi'i untuk sujud sahwi. So tahiyat awal samun satinggalang nih harus sujud sahwi. So cara Syafi'i. Kemudian termasuk ke kunut subuh. Kunut subuh di secara Syafi'i anjurang tu untuk sujud sahwi misal lamun kat kelupaanku kunut. So singin sunat ab'ad amun tu tinggalan baik karena sengaja maupun karena lupa maka di akhir nanti itu sujud sahwi. Mana yang masuk di antaranya tahiyat awal dan kunut subuh. Kemudian yang ketiga adalah yang termasuk ab'ad itu adalah as-salatu alal ali fi tasyahhudil akhir
Amin no tu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin no sebaca wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka saya sujud sahwi. Soalnya sunnah abad, perkara-perkara sunnah di dalam sembahyang konang setinggalang baik karena sengaja maupun karena lupa tu sujud sahwi itu kan akhir tahiyat awal kunut subuh ke bacaan wa ala ali pada tahiyat akhir terangke. Kemudian yang kedua, apa dengan sunnah hayat adalah wahiyallati la yutlabu sujudus sahwi iza tarakaha wahiyya baqiyatus sunani ghairal ab'ad. Namanya sunnah hayat, isinya berlari ini kan. Namanya sunnah hayat adalah amin tu tinggalang no harus atau no tuntut tu dengan amat sangat untuk sujud sahwi. Misalnya amun no samun sekalupa misal baca kabirallahu walhamdulillahi katsiran wa subhanallah itu kana wa asila ila akhirih, maka no perlu saya sujud sahwi. So aslinya sunnah hayat. Belang kembali nih. Contoh hari kembali nih. Tasbih. Misalnya kadi sunat tu saktah. Langan Allahu Akbar. Tasbih misal sujud, apa sehingga sujud ruku, amun sekali lupa misalnya maka no tu sujud sahwi. Pendek nih yang keluar dari yang tiga ini, tahiyat awal, kunut dan wa ala ali fi tasyahhudil akhir. Selawat pada akhir nih. Kalau sesungguhnya sunat abad si wajib tu sujud sahwi. Ya sarale kaji sembahyang tu pun jadi imam mentu kaji semester pitu mahasiswa kan terus turun tu mana ke masjid jamaah teh 70% Muhammadiyah kaji kelupa lah apa sing ini kunut Allahumma ini kelupaan Allahumma hadina fiman hadai ampun tukon karena tukon pondok tukon salut kan tu ganti laki tu sujud sahwi. Ada singin jamaah pemadaran lain kan ada yang memang semangat tapi tidak tahu hukum, ada yang tahu baru belajar langsung saklak langsung kaji semontok. Ustaz, ya gimana Pak? Kenapa tadi sini itu nambah 3 kali sujudnya? Allah, ya itu menong. Ada yang mengatakan kenapa sih Ustaz ini mesti harus sujud sahwi? Kan sunnah hukumnya kunut. Baru kaji terangang, kaji ke mazhab Syafi'i pokok asli. Maka kalau kami meninggalkan sunnah abad di dalam sholat, mana dia yang kategori sunnah abad menurut mazhab Syafi'i? Tahiyat awal, kunut, termasuk kunut tadi. Maka kami dianjurkan dengan amat sangat diganti dengan sujud sahwi. Oh gitu jadinya Pak Ustaz? Oh iya dong Pak. Nah itu. Berarti tidak sujud 3 kali itu Pak Ustaz? Enggak, Pak, itu namanya sujud sahwi. Oh, sujud sahwi. Hadirin rahimakumullah. Boy utang tekan sujud sahwi, sunnah abad sama sunnah hayat. Hadirin rahimakumullah. Kanat tama masih lega seorang kitab termasuk Anangka sudah layu-layu buang bajri kan. Ya mun tahu ada yang kan sampai yang siwa ya. Mana miring-miring dua ada milu ngaji ya. Mana ngaji. Usia kan nyata be ruang panestian sehingga ya tidak nyaman hati itu. Hadirin rahimakumullah. Nerapnya sampai apa bahasa nerapnya Pak Guru Mazali? Nah baca saya dulu berkah. Sangat ya jelaskan sunnah itu kan ada sunnah qabla shalah, ada sunnah fi asna'is shalah, tukun tengah-tengah sembahyang, ada sunnah ba'da shalah.
Sebagian kakak sudah kaji sampai yang laposia. Termasuk diantaranya adalah ya tentang azan si kemarin adalah itu sunnah sebelum sholat. Itu sunnah hukumnya, ya. Tapi sunnahnya ya sunnah yang dikuatkan, ditegaskan. Ada sholat yang tidak perlu qomat dan tidak dianjurkan azan, misalnya seperti sholat 2 hari raya. Itu baca 2 kerat orang mengilu berkah. Aqsamus sholawati min jihatil azan wal iqamah arba'atun. Macam-macam sholawat sembahyang dari sisi apakah keutamaan azan dan iqamah itu ada 4. Yang pertama, qismun yusannu fihil azanu wal iqamatu. Ada bagian si sangat dianjurkan sunnah tu ngabangke tu qomat, wa huwal maktubatul khamsu wal jum'atu, yakni salat 5 waktu ke salat Jumat. Ya, tapi bagaimana Tuhan? Ada kelompok yang mengatakan hanya sekali itu ngebang sholat azan Jumat. Ya katanya kan lo ya kan kaum sebelah bid'ah itu ngebang 2 kali pada saat azan, pada saat hari Jumat. Azan 2 kali, siapa bilang bid'ah? Katanya ikut Nabi, ikut Quran, ikut sahabat. Pada zaman, kalau tidak salah, pada zaman Utsman bin Affan itu beliau sahabat Nabi, menantunya Nabi, pejuangnya Nabi, termasuk bendaharanya perjuangan itu Utsman bin Affan. Di situ dimulai azan 2 kali. Maka kalau ada yang berpendapat bahwa azan 2 kali itu bid'ah, memang dia belum banyak baca kitab atau keliru memahami. Itu. Kemudian ada juga qismun yusannu fihi iqamah dunal azan. Disunnahkan qomat tapi tidak perlu azan. Mana dia? Wa huwa iza jama'a bainas salataini aw qada faraidha mutawaliyah. Amin tu sembahyang kada ke amin tu sembahyang kasar, kosor menyingkat pada saat musafir. So adalah sunnah tu qomat konang no perlu tu ngebang atau azan. So amin seperti atau menggabungkan 2 sholat menjamak itu. Yang ketiga ada qismun yusannu fihi nida dunal azan wal iqamah. Ada juga bagian hanya memberitahu aja sunnah tapi tidak perlu, tidak sunnah azan dan tidak sunnah qomat. Apa itu? Wa huwa bin nawafili allati tushra'u fiha al jamaah kal idaini wal khusyufaini. No sunnah tu azan, no sunnah tu qomat. Kona ngamun Surabaya an-nida sadatang sepokon jam 7.15 atau jam 7.20 nak mulai sembahyang Idul Fitri. Rabaya ka misal bapak wala kadus-kadus ka misalnya sok sunnah. Konang no perlu tu azan ke iqamah. Konang bermain ya Tuhan. Biasa sabar kami tuton kenal, nah soyo bapak kenal kah, sehingga kemudian karena kita kebanyakan awam maka perlu dikasih tahu. Bahkan pun Istiqlal pun orang-orang alim pun mengklaim dirinya orang awam, apalagi kita kan. Ya sekali waktu ya tu aku lah diri tu alim kan mino ya remehang sekali waktu lah kan. Ya bahkan ya apa sih kita tu anu remehang tu kadang-kadang kan. Kuna to nama tu bani tetum baca kitab telai mai. Peradokan kayu saja kan. Minoi remehang. Kadang-kadang lega rujukan suatu pun kitab. Hadirin jamaah rahimakumullah. Soalah beberapa tentang sunnah-sunnah qabla shalah, fi asna'is shalah dan ba'da shalah. Sudah kaji banyak, sudah sempurna.
wana ngambil peketuanan dar tokon puasa sesuai sa peketuan. Nih termasuk insyaallah mudah-mudahan sarwa, mudah-mudahan saredo nar ku ngaji amun utama puasa misalnya anu Rebun, anu Kamis tu ngaji setiap anu Ahad. Sasanggup ke? Alhamdulillah. Babeka kan kak kaji baya sanerap. Lo tokon di dalam syarahnya Ibnu Majah. Apa ling ulama? Kullu amalin salihin ya'maluhu al-walad. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahuma. Dia sampai pahalanya anak itu, cucunya itu kepada ibu bapaknya, kepada kaki nini kakinya, sekalipun dia tidak meniatkannya. Asal tahu wadengka beramal soleh, dia nyampe pahalanya. Alhamdulillah. Tai si berdua anak tukun pondok pesantren dimanapun, misal tukun pesantren, tukun kak, tukun pompes kita ke alhamdulillah. Si berdua papu, si berdua anak, maka beruntunglah, berbahagialah. Jam 3:30 ke sudah ngaji, jam 4 kaji ke sudah ngaji, manyampa ke sudah kaji ngerokok 2 biji baru ngajar sampai subuh. Sudah sembahyang subuh ngajar, maka beruntunglah sia-sia si budaya papu. Sia sebegerok, sia seilur, konang ka sudah lo sorga se, ka sudah lo sigin situkun surga. Ya Allah, maka kata wadah yang baru selesai ngaji nih, yo jam siwa nang ngaji sampai jam 11. Allahu Akbar, maka beruntung. Termasuk si budaya papu hebat. Papu saya misalnya kunkut masih sia sebegerok tunu sama pahala. So kenal dengan ulama beruntung adalah yulhaqu thawabuhu li abaihi walau lam yad'u lahuma. Sekalipun dia tidak meniatkannya. Siapa ini hebat Rahman yo banul lu hafalan di mana alhamdulillah. Syukur. Itu yang akan misal juga gerai hati sih. Onang dia sudah menitipkan dia. Kita belu hati itu kan masa sia jadi telokan no belu hati ini. Angka kaji tengan sili. Konang tahu ada yang kayak baru kita teruane. Lu ruan sudah alhamdulillah berarti paham itu wajah. Alhamdulillah. Ya ukuran rahmannya sudah lu hafalan alhamdulillah. Rajin kotak-atik. Ya alhamdulillah. Ya termasuk si Tama baru 2-3 bulan kayak Sarah. Adi Komarudin apa sih anak lu? Halo, ya hafalan mana ya? Keren lah, kan? Tahu loka ada sang naman maleng. Wallahu a'lam apakah kati suluk ke hafalan sejus 2 juz. Mana yang anak sudah mulai menghafal, boleh siang lu masih kembali dunia, tapi singin sudah kembali surga. Alhamdulillah. So sangat ini kenar anwahat untuk ngaji kitab insyaallah. Kitab Asrarus Syam termasuk nak ngaji narsu adalah tentang hukum-hukum tu seputar Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Ngaji sudah luhur. Asar tertelakan dia nak samongka nak ngaji masih langsung dapat dasar kan merumun kan tuan syukur masa masih balong masih kan kecuali si bajang-bajang yang anggol Nabi wallahu a'lam bissawab. Terus nginam katanya ya terus nginam. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله